Seakan nyawaku sudah di ujung tombak, tapi mengapa ya, aku merasa jantungku masih berdetak. Tiba-tiba, aku merasa di tengah-tengah sungai tempat aku mandi bersama teman-temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk direkam, saatnya saya bacakan cerita baru. Masih cerita dari Restu Wiratmaja. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga ketik kolom komentar di kolom komentar dari mana asal kalian. Dan malam hari ini, saya membawakan satu judul, Siluman Kali Arum. Kejadian ini terjadi pada tahun 2005. Saat itu aku sedang mandi-mandian di sungai bersama teman-temanku. Sungai kami terkenal dengan nuansa sorenya yang sangat indah. Di pinggir sungai dipenuhi dengan pepohonan rindang. Ikan-ikan juga masih bisa terlihat dengan jelas. Ya, maklumlah, saking beningnya sungai itu. Kami menyebutnya dengan Sungai Kali Arum. Sungai ini disebut dengan Kali Arum karena dulunya sungai ini beraroma wangi dan harum. Bahkan sampai-sampai banyak warga yang enggan untuk tidak meninggalkan karena sangat indah. Namun kejadian yang tidak mengenakan terjadi di saat seorang cenayang membuat sumur di tengah-tengah sungai tanpa pemberitahuan kepada warga. Sumur itu dibangun secara gaib dan secara perlahan memakan banyak korban. Dan katanya di dalam sumur itu terdapat siluman berambut panjang dengan jari berjumlah 3 dan giginya yang sangat runcing dan tajam. Warga desa menyebutnya Buncul. Sudah banyak warga yang melarang untuk tidak mandi-mandian di sungai itu. Ya, karena dinilai sungai itu sudah tidak nyaman lagi. Suatu hari, temanku Ari mengajakku untuk mandi-mandian di sungai itu. Awalnya aku menolak karena kedua orang tuaku pasti marah kalau aku tahu mandi di situ. Namun karena Ari memaksaku, akhirnya aku ikut mandi-mandian tanpa sepengetahuan kedua orang tuaku. Terhitung ada 5 orang yang ikut mandi saat itu. Kelima orang itu diantaranya aku, Ari, Rama, Teguh, dan juga Irfan. Kita berlima bisa berenang karena sejak kecil kami sudah berenang bebas asalkan tidak ketahuan sama orang tua kita. Awalnya Ari yang merasa ada yang aneh. Dia merasa bahwa airnya sedikit gelap dan airnya juga berbeda. Ari pun meminta kepada yang lainnya agar tidak mandi. Aku sedikit percaya dengan apa yang dikatakan Ari agar kita tidak mandi saat itu. Karena kemungkinan akan ada banjir susulan bila airnya terasa sangat hangat. Singkat cerita, Rama dan Teguh tetap melanjutkan. Keduanya pun berlompat terlebih dahulu. Memang benar, tidak terjadi apa-apa saat itu. Irfan pun mengajakku untuk turun juga, namun aku belum pernah merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dibanding sesuatu yang berada di dalam air nanti. Akhirnya, dengan terpaksa aku pun ikut terjun ke sungai itu. Perlahan aku menurunkan kedua kakiku. Air memang benar saat itu sedikit hangat, baunya juga agak beda. Teman-teman, airnya kok aneh ya? Ucapku saat itu. Irfan mendekatiku. Ia mulai bermain-main dengan menenggelamkan diri di dekatku. Van, udah toh, jangan main-main. Kedua kakiku dipegang oleh Irfan. Aku mencoba untuk mengelak dan melarikan diri. Sebenarnya ada satu yang aku takutkan dari sungai ini. Ya, tentu tentang rumor itu. Di dalam sungai ini ada banyak silumannya. Ketika aku mencoba untuk menuju agak ke tengah, tiba-tiba ada sekelebatan rambut melewatiku.
Kebetulan saat itu orang terdekatku adalah Ari. Jadi mau gak mau, aku memanggil Ari. Ri, kamu tadi ngerasa nggak? Ngerasa apa? Apalagi toh? Udah toh, jangan mikir yang aneh-aneh. Jelas Ari padaku. Apa siluman-siluman di sini masih ada ya, Ri? Hehehe. Kamu sudah gila apa? Sudah lama itu. Itu hanya rumor, gosip. Jelas Ari. Ketika kami berdua sedang asik mengobrol, tiba-tiba Irfan merasakan hal aneh lagi. Apa yang baru saja lewat? Tanya Irfan kepada kami. Sontak aku dan Nari langsung menoleh ke arah Irfan. Ada apa, Van? Ada apa? Tidak tahu nih. Tadi ada yang lewat di kakiku, berseliweran gitu. Kami mulai panik saat itu. Teguh dan Rama mulai menuju ke tepian karena mereka berdua juga merasa ada yang aneh. Ri, wes, ayo naik. Ini sepertinya siluman Puncul ini. Jelasku saat itu. Yang bener aja, mana ada? Tanya Ari. Aku tetap memaksa Ari untuk menuju ke tepian. Akan tetapi, baru saja aku mulai mengarahkan kakiku, tiba-tiba ada sesuatu yang mengikat kakiku. Ri, tolong aku. Sof, tolong aku. Sof, kamu kenapa? Ari, ada yang narik kakiku. Ari mencoba meraih kedua tanganku, namun ragaku sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Aku tenggelam dalam kehampaan. Aku pikir saat itu aku sudah mati. Nafasku mulai sesak. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Suasana di dalam air yang benar-benar sangat mengerikan. Suara air yang tenang kini berubah menjadi suara yang agak berisik. Yang kulihat hanyalah pantulan cahaya matahari yang mulai meredup. Gelap dan tak terlihat. Seakan nyawaku sudah di ujung tombak. Tapi mengapa ya, aku merasa jantungku masih berdetak. Tiba-tiba aku merasa di tengah-tengah sungai tempat aku mandi bersama teman-temanku. Aku di mana ya? Sesaat datang suara gemuruh yang membuat kendang telingaku kesakitan. Sepertinya aku sedang berada di dalam alam siluman. Aku tak tahu letaknya di mana, namun tepatnya mirip dengan Kali Arum. Mungkin hanya berbeda dimensi saja. Aku yakin ini adalah markas siluman Kali Arum. Ini anak manusia, mengapa kau bawa? Teriak salah satu sosok berbentuk aneh. Tubuhnya manusia, namun kepalanya buaya. Aku hanya mendengarkan percakapan mereka saja dari kejauhan. Lepaskan, jangan bawa-bawa anak manusia lagi. Teriak salah satu sosok berbadan ular namun berkepala manusia. Jujur, wajahnya sangat cantik, tapi hingga akhirnya sosok yang menarikku mendekatiku. Hei Kisana, kau tahu apa kesalahanmu? Tanya sosok itu padaku. Dia berambut panjang, memiliki taring dan bentuk tangan yang aneh. Jari jemarinya hanya 3. Rasanya aku seperti disidang oleh para siluman di sungai ini. Akan aku perlihatkan para manusia yang sudah menjadi mayat, jelasnya. Aku pun tercengang ketika di hadapanku sudah banyak potongan tubuh manusia, mulai dari kaki, tangan, dan kepala. Ini semua karena ulah manusia itu sendiri, jelasnya padaku. Aku merinding ketakutan, namun lagi-lagi manusia buaya itu membela aku. Dia seperti tidak menyukai tingkah siluman berambut panjang yang aku ketahui itu adalah siluman Puncul. Sudah, dia tidak bersalah. Kau salah mengambil anak manusia, jelasnya. Walaupun begitu, setidaknya dia harus bertanggung jawab karena telah membuat Kali Arum menjadi kotor, jelas siluman Puncul itu. Tiba-tiba aku merasakan tubuhku gemetar. Kepalaku tiba-tiba pening. Hei anak manusia, waktumu sudah habis. Kamu harus kembali ke alammu. Untungnya bapakmu bisa membawamu kembali. Tapi aku ingin berpesan kepadamu satu hal, jelas siluman buaya itu. Aku masih terdiam. Tak ada satupun kata yang terucap.
karena saking takutnya berhadapan dengan siluman-siluman ini. Jagalah Kali Arum dengan baik. Tutuplah sumur yang berada di tengah sungai tersebut. Kau tahu kan, manusia sepertimu sangat beruntung bisa masuk ke dalam alam ini. Jadi berbuat baiklah dan ingat, sampaikan pesan ini pada yang lain. Jelas siluman buaya itu. Aku hanya mengangguk. Namun siluman buncul itu nampak tidak menyukai keputusan dari siluman buaya ini. Tiba-tiba tubuhku seperti tertarik oleh sesuatu. Seperti berada di dalam sungai lagi. Aku merasa air yang dingin, baunya yang cukup khas, dan suara ombak kecil yang bersautan. Aku tidak ingin apa yang terjadi saat itu. Namun ketika aku membuka sedikit mataku, aku merasakan perih. Ya memang sekarang aku berada di tengah sungai. Itu Yusuf, teriak warga. Para warga berlomba-lomba untuk menolongku. Aku diangkat menuju daratan yang aku ingat hanyalah satu. Aku melihat wajah ibuku yang penuh air mata. Dia menangis. Memang aku hanya beberapa menit di dalam sana, namun rasanya sudah berjam-jam. Kisahku ini sempat menjadi viral karena aku berhasil membongkar rahasia dari Kali Arum yang terkenal menakutkan itu. Hingga akhirnya Bapak berhasil menutup sumur yang berada di tengah sungai. Aku pun menyampaikan apa yang dipesankan oleh siluman penjaga Kali Arum ini. Bapak-bapak hanya terdiam sambil mengelus kepalaku. Dia kemudian berkata, manusia dan jin hidup berdampingan. Karena itu saling menghormati antar sesama sangat diperlukan. Menjaga alam dan tidak berkata kasar juga sangatlah penting. Bagaimanapun juga kita mesti waspada dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja kisah ini benar-benar menjadi pelajaran bagi kita. Kisah ini merupakan kisah nyata dari seorang anak yang berhasil diselamatkan setelah berjam-jam hilang di sungai di dekat rumahnya. Menurut para warga, Yusuf dibawa ke alam siluman dan berhasil kembali dengan selamat. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.